Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya taklimi dan saya muliakan langsung Pondok Pesantren Yayasan Binggong Kiai Haji Muhammad Hasan Wakil Allah SMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Yayasan Binggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MA AG, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman terdidik matematika yang saya banggakan. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di belakang saya sudah terdapat gambar, di mana di gambar itu terdapat yang pertama terdapat pengertian paradigma. Langsung saja, paradigma itu adalah sebuah cara pandang atau sebuah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami, menganalisis sebuah fenomena. Paradigma itu menentukan bagaimana seseorang melihat dunia dan mempengaruhi metode penelitian serta pendekatan dalam satu disiplin ilmu. Nah, paradigma dan metode penelitian. Yang kedua itu ada dua dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama paradigma ilmiah dan yang kedua paradigma alamiah. Paradigma ilmiah ini sering digunakan oleh peneliti yang tujuannya itu untuk menguji sebuah hipotesis atau sebuah dugaan. Kemudian untuk paradigma alamiah ini digunakan oleh peneliti tujuannya untuk memahami sebuah fakta atau fenomena secara mendalam. Kemudian terdapat paradigma dalam penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan filsafat positivisme. Apa itu filsafat positivisme? Yaitu sebuah aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini diyakini salah satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan dan didasarkan pada sebuah pengalaman yang kemudian ditangkap oleh panca indera kemudian diolah oleh nalar. Yang kedua, paradigma dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah landasan berpikir dalam penelitian yang pemikirannya disebutkan oleh Max Weber, yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala sosial tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, proses penelitian merupakan suatu yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Ada dua paradigma yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu konstruktivisme dan postpositivisme. Konstruktivisme itu adalah paradigma yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi individu, itu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Kemudian peneliti terlibat langsung dalam penelitian ini. Kemudian menekankan makna dan interpretasi serta menggunakan metode fleksibel seperti wawancara dan observasi. Kemudian yang kedua yaitu postpositivisme, yaitu sebuah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Kemudian ada teori kritis, yaitu aliran yang tidak dikatakan sebagai suatu paradigma. Tetapi aliran ini lebih disebut penyelidikan yang berorientasi pada ideologi, yaitu cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap satu paham tertentu, yaitu meliputi materialisme, feminisme, dan paham-paham yang setara dengan itu ya. Kemudian di sini terdapat perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif itu yaitu mengukur fakta yang objektif, berfokus pada variabel-variabel, reliabilitas merupakan kunci, bersifat bebas nilai, dan kemudian tidak tergantung pada konteks. Kemudian peneliti tidak terlibat dalam sebuah penelitian. Yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu yang pertama mengonstruksi realitas sosial untuk sebuah pemahaman yang mendalam, fokus pada proses interpretasi. Keaslian merupakan kunci, tidak bebas nilai dan terikat pada situasi, kemudian peneliti terlibat.
ini yang kebalikan dari penelitian kuantitatif. Kemudian terdapat kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Nah, kerangka berpikir sendiri merupakan pijakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang akan diteliti. Untuk kerangka berpikir kualitatif itu lebih ke arah pemahaman makna, sedangkan kuantitatif lebih fokus kepada teori dengan angka dan statistik. Intinya lebih fokus untuk membuktikan teori dengan angka dan nilai statistik. Kemudian kapan kita harus memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Untuk pendekatan kuantitatif, kita harus memilih ketika masalah penelitian sudah jelas. Kemudian peneliti ingin informasi yang lebih luas dari satu populasi yang akan diteliti. Dan untuk menguji hipotesis penelitian, mendapatkan data yang akurat, dan menguji adanya keraguan tentang validitas pengetahuan. Untuk penelitian kualitatif, kita bisa menggunakannya ketika penelitian itu belum jelas. Nah, kemudian untuk memahami interaksi sosial, itu memahami perasaan orang lain. Untuk mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Kemudian yang ketiga ini ada metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif, artinya metode campuran. Biasanya ini digunakan untuk informasi data yang lebih lengkap, kemudian valid, reliable, dan sangat objektif. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.